Selamat pagi Oma dan Opa, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pecinta-pecinta Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Kembali lagi bersama saya, Ibu Susi dan Romo kita. Romo Yohanes Kade Ariana. Dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Puji Tuhan Romo, pagi hari ini sehat luar biasa ya Romo. Amin. Ya. Amin. Begitu juga saya dan juga pemirsa semua dari Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Romo, hari ini adalah 29 Agustus 2022. Kita memperingati Santo Yohanes Pembaptis. Ya, wafatnya ya. Wafatnya Romo. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu 24 Juni kelahirannya. Dan saat ini kita membahas tentang wafat Santo Yohanes Silakan Pembaptis. Romo untuk waktunya. Ya. Santo Yohanes Pembaptis merupakan seorang nabi yang menyiapkan jalan keselamatan bagi Mesias. Mamanya adalah Santa Elizabeth yang merupakan saudari dari Bunda Maria. Sedangkan ayahnya adalah Sakaria, ya, yang merupakan seorang imam dari kalangan imam masyarakat Yahudi. Yohanes Pembaptis dilahirkan dalam situasi di mana ibunya dalam usia yang sudah sangat tua. Dikatakan mandul ya. Dikatakan mandul. Itu. Sehingga ketika berdoa, Sakaria mendapat penampakan dari malaikat bahwa istrinya Elizabeth sedang mengandung anaknya dan nanti harus diberi nama Yohanes. Tetapi Sakaria tidak percaya. Maka itu Tuhan menghukumnya sehingga ia bisu. Sampai akhirnya ketika anaknya lahir, kemudian dia memberi nama Yohanes. Sesuai. Itu akhirnya baru dia keluar bisa ya Romo. ngomong bicara lagi dengan normal. Ya. Yohanes itu artinya yang dikasih oleh Allah, dari kata Ibrani Yohanan. Demikian ceritanya, begitu spesial. Kemudian Romo, bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana tugas-tugasnya dia sebagai pengemban, dia diutus Tuhan untuk. Ya, Yohanes kisah kecilnya itu tidak banyak diceritakan oleh kitab suci. Tetapi kitab suci banyak menceritakan dia sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun yang mewartakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Timbunlah yang berlubang, ratakanlah yang berlubang. Dan pewartaan ini begitu menggerakkan hati orang pada zaman itu. Sehingga masyarakat Yahudi itu berbondong-bondong ke padang gurun untuk memberi diri mereka dibaptis. Sehingga kemudian dia dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Oh. Ya. Dan dia pun mempunyai banyak pengikut. Seperti itu. Jadi pengikutnya banyak sekali. Karena pengajaran-pengajarannya, firman Tuhan yang dibawakan itu menggugah banyak orang untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat dari perilaku hidupnya yang salah, yang menjadi jauh lebih dari baik Tuhan. Ya Romo. Iya. Dan sebagai seorang nabi, dia sangat menghayati ya kenabiannya. Dia sangat sederhana, ya. Tinggal di padang gurun, makanannya madu, belalang hutan, pakaiannya sangat sederhana dengan kulit domba, kulit binatang, seperti itu. Dari kehidupannya yang sangat sederhana. Sangat sederhana, seperti itu. Walaupun kalau kita berpikir, kita bandingkan dengan zaman sekarang ya, kalau orang boleh katakan banyak pengikutnya, banyak simpatisannya, dia bisa menjadi seorang pemimpin, leader yang luar biasa. Ya. Yang wow ya Romo. Dia bisa mendapatkan fasilitas. Betul sekali Tetapi Romo. dia boleh katakan tidak kehilangan kejati diriannya. Dia menjadi seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang menjalankan apa yang menjadi
kehendak Tuhan untuk dia, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan akhirnya ketika dia melihat Yesus datang kepadanya untuk dibaptis, dia menyatakan bahwa inilah Mesias. Dia mengatakan, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia membaptis dengan air dan Roh Kudus. Ya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, itu. Kemudian Yesus di hadapan juga dengan murid-muridnya, orang-orang mengatakan, memberikan kesaksian tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan, di antara semua orang yang lahir dari wanita, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ini mau menekankan bahwa panggilan, tugas dari Yohanes Pembaptis itu yang begitu spesial, yakni sebagai nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi perutusan Mesias, Yesus Tuhan kita. Luar biasa Romo. Kemudian bagaimana Romo perjalanannya dia sebagai penginjil juga pasti ya Romo ya, selain dia membaptis karena dia penginjil juga, apakah dia juga menjalankan bagaimana dia bisa menjalankan yang lurus, bagaimana dengan ada orang-orang dan raja-raja yang seringkali tidak sesuai dengan ajaran. Yohanes Pembaptis itu tampil sebagai seorang nabi, pengkhotbah, pengajar moral yang konsisten. Ya. Dia tidak tebang pilih ya kepada orang sederhana, orang mungkin masyarakat rakyat jelata, mungkin dia tegur dengan keras. Tetapi dia ketika ada pejabat pun, penguasa pada waktu itu, kalau kehidupan moralnya tidak benar, dia berikan teguran keras. Ya. Dan pada waktu itu Herodes Antipas itu mengambil Herodias, istri dari saudara sepupunya, Yohanes Pembaptis itu memberikan teguran keras bahwa tidak halal menurut hukum Yahudi ya mengambil istri sepupunya. Karena itu ya meskipun ya seorang nabi, Herodes juga ya benci dengan teguran itu. Demikian pula Herodias yang mau diambil sebagai istri, dia sangat dendam ya, karena ya ingin juga ya jadi permaisuri raja seperti itu. Namun karena kuasa Tuhan juga pengaruhnya di hadapan bangsa Yahudi, sehingga Herodias itu ya takut juga ya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi rupa-rupanya Herodias itu mencari kesempatan yang baik. Dan kesempatan itu datang ketika Herodes itu mengadakan pesta besar dan kemudian mengundang raja lain, teman-temannya. Dan dalam pesta itu Herodias meminta anaknya Salome untuk menari. Dan dia menari dengan sangat indah, memukau para undangan pada waktu itu. Dan tanpa sadar waktu itu Herodes karena saking bahagianya memuji Salome dan mengatakan akan memberikan segalanya kepada Salome, sekalipun itu separuh dari kerajaannya. Ini di hadapan para undangan. Nah, kesempatan itulah dimanfaatkan oleh Herodias. Ketika Salome bertanya kepada ibunya, apa yang harus saya minta? Dan Herodias mengatakan kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian ia menyampaikan itu kepada Herodes, dan karena sudah janjinya, sumpahnya di hadapan para undangan, akhirnya karena gengsi, akhirnya ia merelakan kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian dipenggal. Bagaimana perjalanan sesudah itu, Romo? Perjalanan setelah Yohanes wafat itu dalam tahun 31 Masehi, itu ia memberikan kesempatan kepada pengikut-pengikutnya. Tentu sebelumnya sudah disampaikan supaya nanti mengikuti
Tuhan Yesus ya. Karena dia datang untuk menyiapkan jalan bagi Mesias Yesus Kristus seperti itu. Jadi dia mempercayakan, dia menghendaki supaya murid-muridnya, pengikut-pengikutnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan dari mereka juga nanti ada dari kalangan 12 rasul yang menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan sendiri ya, Romo ya. Romo, kalau kita sudah mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis dan kita sudah sering sekali Romo. Nah, menurut Romo, apa yang harus kita implikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini dari kehidupan Yohanes Pembaptis sendiri? Iya. Yang pertama, kesederhanaannya Romo ya. Betul sekali. Yang pertama itu hidup yang konsisten ya. Banyak sekarang pemimpin, leader atau mungkin pembicara itu kalau bicaranya tuh baik sekali ya, bagus sekali ya, tetapi tidak menghayati apa yang dikatakannya. Bahasanya tuh kan no action, talk only. Jadi pribadinya tidak seimbang, tidak konsisten apa yang dikatakan dengan apa yang dibuat. Yohanes Pembaptis bicara soal untuk hidup suci berkenan di hadapan Tuhan itu harus sederhana, rendah hati. Dan dia memang hidup sederhana, rendah hati. Ini nilai. Jadi konsisten dalam kehidupan. Seimbang antara apa yang dikatakan dengan apa yang dibuat. Apapun resikonya ya Romo ya. Kemudian yang kedua itu sebagai seorang nabi, ya, boleh katakan penegak moral di tengah masyarakat. Dia berani menegur, ya. Tidak hanya orang kecil, bahkan penguasa. Dan itu berisiko untuk keselamatannya. Dan dia berani mengambil risiko itu, walaupun harus dijebloskan ke dalam penjara. Dan akhirnya kepalanya dipenggal. Ini seorang nabi yang luar biasa. Ya. Berani mengambil risiko ya, akan apa yang dikatakannya. Banyak pembicara-pembicara sekarang ini kan mencari aman ya kepada penguasa, bahkan bisa jadi ya membela penguasa walaupun mungkin penguasa atau pemimpinnya itu mungkin tidak benar ya, demi keuntungannya sendiri, kemapanan, keamanan dirinya sendiri dan kelompoknya. Itu. Kemudian yang ketiga itu teamwork dalam karya keselamatan. Yohanes Pembaptis itu dengan Yesus itu melakukan perannya masing-masing secara luar biasa. Ya, ya walaupun mungkin tidak secara eksplisit kitab suci mengatakan, tetapi perannya Yohanes mempersiapkan jalan keselamatan dan Yesus melakukan keselamatan itu lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Dan kita melihat di sana kerjasama dalam karya keselamatan yang luar biasa. Dan sebagai orang yang populer, banyak punya pengikut pada waktu itu, dia tidak menganggap kehadiran Yesus ini sebagai ancaman. Musuhnya. Beda dengan Herodes, melihat Mesias itu ancaman, sehingga membunuh anak-anak di Bethlehem itu. Seperti itu. Dan dia tahu, inilah yang saya persiapkan, inilah yang harus kita sembah, inilah yang harus kita muliakan, inilah yang kita nanti-nantikan. Ini. Jadi zaman sekarang ini kita diundang ketika ada orang yang boleh katakan potensial, orang yang baik, mesti perlu kita ajak berkolaborasi, bekerja sama, ya sehingga dari sana muncul inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, bonum comuni. Ya. Seringkali orang menganggap kalau memang dia hebat, ada orang hebat yang lainnya itu sebagai saingan, rival. Kalau bisa, mumpung dia masih kecil, saya sikat saja dia. Dia tidak boleh, saya yang harus nomor one. Nah, dari Yohanes Pembaptis kita belajar bahwa dalam kehidupan perlu bekerja sama dengan orang-orang yang baik. Sehingga dari sana, dari kolaborasi itu, dari kerja bareng, teamwork itu menghasilkan hal yang kreatif, inovatif untuk kebaikan banyak orang. Terima kasih banyak Romo pagi hari ini.
Kita belajar dari Yohanes Pembaptis sebagai orang yang sederhana. Kedua, sebagai orang yang berani, konsisten dengan apa yang diajarkan. Apa yang kita katakan, kita harus berbuat dulu. Dan yang ketiga, kita berani untuk menjadi teamwork. Kita harus bekerja sama. Kalau kita mempunyai kelebihan, kita ajak saudara-saudara kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Puji Tuhan. Terima kasih Romo, terima kasih. Sebelum kita tutup acara ini, mari Romo kita berdoa, silahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau mengutus hamba-Mu, Yohanes Pembaptis, untuk menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus Putra-Mu, menyelamatkan kami umat manusia. Dalam kehidupannya, Ia memberikan teladan bagi kami untuk hidup sederhana, untuk menjadi pribadi yang berani mewartakan, melakukan kebenaran apapun resikonya, dan juga untuk selalu bekerja sama dalam karya keselamatan, membuat kebaikan bersama di tengah dunia ini. Kiranya keteladanannya menginspirasi kami, membuat kami juga untuk menjadi rasul-rasul-Mu di tengah kehidupan, di tengah tantangan dewasa ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pemirsa. Sampai jumpa kembali di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang mendatang.